Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah fa innal jannata wa'idat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah hari ini kita lanjutkan bahasan surat Al-Fath ayat 9 yang temanya tugas umat sebagai saksi kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Litu'minu, supaya kalian beriman billahi kepada Allah wa rasulih dan kepada rasulnya, wa tu'azziruhu dan menguatkan agamanya, wa tuwaqqiruhu dan membelanya, mengembangkannya, wa tusabbihu dan wa tuwaqqiruhu mengagungkannya juga, wa tusabbihu dan bertasbih memahasucikannya, bukratan di waktu pagi, wa asilan dan petang. Itu minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila, agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya baik pagi maupun petang. Jadi jelas tugasnya kita sebagai saksi kepada Allah. Kenapa saya katakan sebagai saksi? Karena itu ada kelanjutan dari ayat sebelumnya yang kita bahas bulan yang lalu. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai pembawa berita gembira, sebagai syahid, ya, saksi, sebagai mubasyir, pembawa berita gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan. Secara historis Rasul diutus sebagai syahid, mubasyir dan nadhir, ditegaskan pada ayat sebelumnya. Setiap mukmin harus tahu tentang apa tugas mereka yang berkaitan dengan Rasul itu. Dan bagaimana berkaitan dengan Rasul itu tanggung jawab kita kepada Allah. Jadi secara historis ayat ini berkaitan dengan tugas umat terhadap Rasul yang berlaku sepanjang masa. Jadi tugas umat yang berkaitan dengan syahid kepada Rasul, karena Rasul itu diutus oleh Allah sebagai syahid, sebagai saksi, baik saksi bagi Allah, saksi bagi umat, saksi bagi syariah, dan saksi bagi Rasul sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadai, sebagaimana telah dijelaskan pada waktu yang lalu. Kita lihat tanasub ayat. Ayat sebelumnya menandaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Kami utus engkau sebagai syahid, mubasyir, pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul sebagai syahid, sebagai mubasyir, sebagai nadhira? Maka jawabannya litu'minu, supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Jadi pangkal ayat 8 menegaskan bahwa Allah yang mengutus Rasul, maka pangkal ayat ini, pangkal ayat berikutnya memerintah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasul sudah diutus oleh Allah, maka kamu harus beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi jelas iman kepada Rasul itu mesti didasari iman kepada Allah yang mengutusnya. Makanya kalau kita lihat hadis riwayat Ahmad yang wafat tahun 241, Rasul bersabda, kul katakan olehmu amantu billah. Di situ beriman kepada Allah. Disambung wa malaikatihi. Nah, hi-nya itu kepada Allah. Wa kutubihi, kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan rasulnya Allah. Wa bil qadarihi khairihi wa sarrihi minallah, qadarnya juga Allah tetapkan. Wabil yaumil akhir saja yang tidak disebut hi kepada Allah, karena Allah menetapkan. Walaupun hakikatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita baca hadis ringkas tentang iman, itu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena yang tidak hi-nya itu hanya hari akhir. Kalau yang lainnya mah hi kepada Allah, bihi wa rasulihi malaikatihi. Kemudian wa qadarihi itu khairihi wa sarihi minallah. Jadi iman kepada Rasul, iman kepada kitab, malaikat, yaumal akhir, qadar itu karena Allah. Kaitan yang kedua, atau tanasub yang kedua, pada ayat sebelumnya ditegaskan bahwa Rasul itu diutus sebagai syahid, mubasyir dan nadir. Timbul pertanyaan, untuk apa fungsi Rasul yang demikian penting itu? Maka ayat berikutnya mengungkap kepentingan mukmin. Kepentingan mukmin terhadap Rasul itu. Jadi bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan mukmin. Rasul itu diutus karena Quran kalau tidak dilengkapi dengan diutus Rasul, umat yang bingung. Jadi bukan Allah. Allah itu sempurna dengan Al-Quran. Bisa saja Allah menjelaskan secara rinci dalam Quran wungkul tanpa Rasul, tapi mukminnya nu hese, ngerti, hese paham, memahami Al-Quran itu, utamanya mah operasionalnya, mempraktekkan Quran itu yang sulit bagi mukmin kalau tidak diutus Rasul. Kemudian berikutnya tanasub yang ketiga. Karena Rasul diutus sebagai syahid, inna arsalnaka syahidan, yang menjadi saksi bagi umat, sebagaimana ditegaskan pada ayat sebelumnya, maka di akhirat akan disidang Rasul itu. Siapa yang mengikutinya, siapa pula yang pura-pura mengikuti, siapa pula yang menolak. Siapa yang mengikuti, yaitu yang mukmin. Siapa yang pura-pura mengikuti, yaitu munafik. Siapa pula yang menolak mentah-mentah, yaitu kafir. Makanya di sini diserukan litu'minu. Allah itu, makanya kalian jangan jadi kafir, jangan jadi munafik. Agar kalian beriman. Sebetulnya sih manusia diberi hak oleh Allah rek jadi munafik, rek jadi kafir. Paman kana paman kana yu'minu billah fal yu'min. Paman sa'a fa yu'min wa man sa'a fal yakfur. Paman sa'a ya, dalam surat Al-Kahf. Barang siapa yang berkeinginan beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang kufur, silahkan kufur. Jadi manusia itu diberi hak oleh Allah rek milih kufur, rek milih mukmin, terserah keinginan. Cuman kalau ingin bahagia, ingin
menikmati hidup, jangan kafir, jangan munafik, tapi hendaklah beriman karena Rasul, jadi saksi. Bagaimana cara berimannya? Mengikuti, beriman kepada Allah, tajridul maksud, ya memusatkan perhatian kepada Allah, wa tajridul mutaba'ah, dan mencontoh Rasul. Nah, kita kan semua sudah mengakui mencontoh Rasul. Nah, apakah cocok kita meneladani Rasul dengan Rasul, dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul? Nah, maka nanti di akhirat disidangkan, cocok enggak dengan Rasul? Nah, apa yang oleh Rasul SAW dianggap baik, dianggap cocok, ya Rasulnya jadi syafaat bagi kita. Kekurangannya dibela oleh Rasul kalau kita berusaha mengikuti Rasul. Jadi bolehlah sekarang mah ngaku-ngaku mengikuti Rasul. Bisa saja berbeda mengikuti Rasul, sama-sama mengikuti Rasul, bisa saja berbeda. Tapi ariku Rasul dianggap benar mah kan nanti Rasul yang menilai. Oh, iya mah beda cara nate, iya mah kieu beda deui, iya mah kieu beda deui, iya mah kieu beda deui. Asal oleh Rasul dianggap itu berteladan Rasul, bisa diakui kita sebagai mukmin. Jadi bisa saja berbeda-beda, tetapi semuanya mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus kita tahu ayat dan hadisnya supaya jadi dalil. Nanti di akhirat itu kan ditanya di persidangan tuh, kamu melakukan sholat seperti itu bagaimana? Ya saya makan kata ayat Quran begini, kata hadis begini, maka saya terapkan begini. Nah itu jadi dalilnya di akhirat. Coba kalau kita selama di dunia ibadahnya teu aya dalil, kan itu bisa nanti persidangan ada abdi mah ningali batur we kitu guyubna. Apa memang kalau ningali batur teh guyubna bisa diakui oleh Rasul? Nah, itu sebagai syahid. Makanya la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi bukan ikut-ikutan, tapi memang harus mengetahui dasarnya, mengetahui dalilnya. Maka di akhirat itu disidang. Siapa yang mengikutinya, siapa pula yang pura-pura mengikuti, siapa pula yang menolak. Ayat berikutnya memberikan pedoman bagaimana cara mengikuti Rasul agar benar termasuk umat. Tanasub yang keempat, umat sebagai saksi juga kepada Rasul dengan bersyahadat. Kita kan bersaksi kepada Rasul, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi kepada Rasul. Maka mesti dibuktikan persaksian tersebut, syahadat itu, syahadatain. Dua syahadat tersebut harus dibuktikan dengan ucap, sikap, dan tindakan. Jadi ucapannya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dipraktekkan dalam ucapan, diyakini dalam hati nurani, dan dipraktekkan dalam tindakan. Ayat berikutnya memberikan pedoman bagaimana perwujudan dari kesaksian tersebut, yaitu tu'minuna billah wa rusuli, tu'aziru, tuwakiru, tusabbihu. Tanasub yang keempat, Rasul diutus sebagai mubasyir dan nadir agar umat senantiasa sadar atas pelaksanaan syariah. Jadi supaya kita selamat dunia akhirat, ini syariahnya. Nah, pengunci ayat berikutnya mengungkap salah satu bukti pelaksanaan syariah, utamanya yang sifatnya ritual yang dicontohkan di situ, yaitu tusabbihu,
bukrata wa asila. Tasbih baik pagi maupun petang. Jadi baik pagi maupun petang itu artinya selamanya pagi maupun petang. Makanya istilahnya mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali, kan pagi maupun petang. Tanglitu minu billah. Sekarang tahlil tafsir. Tahlil tafsir setelah kita mengetahui tarikh dan tanasub, sekarang tahlil tafsir. Litu minu billah, agar kamu sekalian beriman kepada Allah. Litu minu, itu jamak, kalian litu minu billah. Tugas utama bagi setiap manusia adalah mengimani Allah secara benar. Makanya litu minu. Jadi banyak ayat itu panggilannya kepada yang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kemudian surat Al-Hujurat juga ya ayyuhalladzina amanu, tapi di situ ada memerintah aminu, memerintah iman. Hei orang yang beriman, berimanlah kalian. Jadi sudah iman diperintahkan beriman, artinya meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas iman. Di setiap manusia mukmin harus beriman. Yang diikrarkan secara lisan, al-qaul bil lisan, diyakini di dalam hati nurani, al-i'tiqad bil jinan, dan secara mendalam, dan diwujudkan dalam segala sifat, sikap, dan tindakan, al-amalu bil arkan. Jadi prinsip iman itu qaul bil lisan, yakin bil jinan, wal amalu bil arkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tentu kepada yang diperintahkannya untuk diimani. Seperti tadi saya katakan, iman itu dibatasi kepada 6 hal yang diriwayatkan oleh Ahmad hadisnya. Untuk diimani, baik yang gaib seperti malaikat, takdir, hari akhir, baik yang lahir seperti kitab dan rasul. Bagi kita sekarang rasul itu gaib, itu jasadnya, tetapi sunnahnya kan lahir, karena kita ada hadisnya. Jadi kitab itu lahir, nampak. Yang gaib itu Allah dan malaikat, serta hari akhir karena can datang. Walaupun hari akhirnya secara waktu ya kita jalani terus ya, hari akhir. Seperti wal akhiratu khairul laka minal ula, itu kan akhirat itu ada 2 makna. Akhirat hari akhir, akhirat hidup berikutnya. Al akhiratu khairul laka minal ula. Pangkal ayat ini juga ditujukan kepada orang kafir selain orang beriman, yang menyeru agar iman kepada Allah secara benar sesuai dengan petunjuknya. Jika kalimat itu ditujukan kepada orang beriman, makanya menyeru agar selalu meningkatkan kualitas. Karena memang kualitas itu harus terus-menerus ditingkatkan. Apalagi kata Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, al-iman yazdad wa yankus. Ada juga yang mengatakan Rasul yazid wa yankus, riwayat Ibnu Majah, tapi itu hadisnya dhaif. Yang sahih itu ucapan Abu Hurairah, al-iman yazdad wa yankus, bertambah dan menurun, mengurang. Makanya harus selalu terus-menerus ditingkatkan, yazdad wa yankus, dan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan. Ar-Razi
yang wafat 606, bukan strip 606, mengaitkan kalimat ini dengan ayat sebelumnya yang menandaskan inna arsalnaka. Di situ inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau. Nah, bahwa Allah mengutus Rasul, maka manusia hendaknya beriman. Jadi inna arsalnaka litu'minu itu kata Ar-Razi berkaitan dengan kalimat inna arsalnaka. Jadi meningkatkan kualitas iman. Wa rusuli, perkataan rusuli dalam bentuk mufrad. Karena kalau warosuli maksud saya, warosuli dalam bentuk mufrad. Karena kalau jamak rusul, ini rasul mufrad atau tunggal. Jadi dikhususkan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berfungsi sebagai syahid. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Makanya di sini wa rasulih. Kalau di dalam hadis riwayat Ahmad tadi kan iman itu wa rusuli, ya. Rasul-rasul yang kita imani itu kan seluruh rasul. Tetapi di sini litu'minunya wa rasulih, bagi rasul Nabi Muhammad. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berfungsi sebagai syahid atau secara rasul, bahwa secara khusus bahwa rasul yang saat ini berlaku syariatnya yaitu Nabi Muhammad. Jadi tidak sah beriman kepada para rasul yang lain kalau tidak beriman kepada Nabi. Karena kalau ada Nabi ditolak, berarti tidak iman kepada seluruh rasul. Maka Nabi Muhammad juga tidak boleh ditolak, harus diimani. Jadi ini kalimat ini rasul itu Nabi Muhammad. Said Qutb yang wafat 1386 Hijriah berkomentar bahwa Rasul sebagai saksi bagi manusia, karena telah diutus maka umat mesti bersaksi telah sampainya risalah. Jadi warusuli di situ kata Said Qutb berkaitan dengan kita menyaksikan bahwa seluruh ajaran yang disyariatkan oleh Allah itu seluruhnya sudah sampai kepada umat. Makanya ketika Haji Wada, ketika beliau berkhutbah di Mina, itu ditanya para jamaah haji itu, apakah sudah sampai seluruh syariahnya kepada kalian? Maka para sahabat itu bersaksi, kami bersaksi, engkau telah menyampaikan semuanya. Telah sempurna agama yang dibawa oleh Rasul itu. Semuanya sudah sampai. Jadi di situ ketika para sahabat ada bersaksiannya itu kelihatan gitu secara lahirnya. Apakah kalian menyaksikan aku telah menyampaikan risalah? Maka para sahabat menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau telah menyampaikan seluruhnya risalah. Karena itu kita juga harus menjadi saksi. Seluruh aturan itu sudah ada. Cuman bagaimana kalau ada yang tidak tahu, itu sebetulnya bukan tidak ada, tetapi mungkin belum ditemukan. Nah, mungkin hadisnya mah sudah bisa baca semua. Tapi prakteknya, ayat semuanya sudah kita baca. Al-Quran selalu kita baca. Selalu kita baca secara al-halul murtahil, ngahanca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas kita baca terus menerus. Apalagi sekarang kan banyak program pembacaan Al-Quran secara rutin.
Makanya Quran itu tidak akan hilang dengan hilangnya kertas catatan, karena ada di hati dan otak manusia. Ada di hati dan otak manusia. Ya, ya hilangnya Quran, paremnya Quran itu kalau semua manusia, kalau mukmin meninggal semua, di Quran itu terpelihara. Jadi sudah dibaca semua Quran itu, tapi kan kadang-kadang ada yang belum sampai pemahamannya. Maka Rasul sebagai saksi pemahamannya itu. Makanya kayak kata Said Qutb, sebagai saksi bagi manusia karena telah diutus, maka umat menjadi saksi. Rasul itu sudah sampai risalahnya. Umat mesti menyambutnya secara baik dengan menaati perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Rasul sebagai saksi bagi umat, ada yang beriman, ada yang benar, itu mukmin, ada yang munafik, pura-pura beriman, ada pula yang menjadi kafir, yang terang-terangan menolak. Di antara umat juga ada yang hidupnya itu secara damai, tenang, sehingga memberikan maslahat kepada sesama. Itu komentar Said Qutb. Dan memberikan maslahat juga kepada alam semesta dengan kerasulan tersebut. Rasul sebagai mubasyir bagi mukmin yang senantiasa berbuat maslahat dan manfaat. Beliau juga sebagai nadir bagi umat yang berbuat mafsadat atau merusak. Yang itu hukumannya di akhirat kelak. Kenapa di dunia tidak dihukum oleh Allah? Karena Rasul berdoa. Rasul berdoa, ya Allah, jangan engkau timpakan musibat kepada umatku sebagaimana musibat kepada umat terdahulu. Jadi Rasul itu berdoanya kepada Allah seperti itu. Jangan engkau timpakan musibat kepada umatku seperti musibat kepada umat terdahulu. Apa itu umat terdahulu? Kalau dia berbuat dosa langsung disiksa. Umat terdahulu mah kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, Ashabul Aikah. Umat terdahulu mah yang berdosa itu langsung dihukum. Tapi umat Rasul mah, Rasul berdoa, jangan engkau siksa umatku seperti umat terdahulu. Makanya ceramah yang mengatakan gempa di Cianjur karena orang Cianjur maksiat, itu harus dikoreksi. Allah itu tidak menyiksa langsung pada umat terdahulu. Kan di medsos diterangkan bahwa di Cianjur itu ada LGBT pelacuran. Tempat LGBT dan pelacuran itu tidak ditimpa musibah sekarang. Kan tempat pelacuran, tempat LGBT itu kan Cipanas, Cisarua ke sana. Sedangkan yang tertimpa sekarang itu Cugenang, daerah saya, daerah orang mertua, daerah mertua saya. Dan di daerah Cugenang, Pasir Ipis itu keluarga mertua saya itu sekitar ada 60 orang. Dan itu saya yakin menyaksikan orang taat. Bahkan mertua saya itu yang usianya 90 tahun lebih sedang sholat terkena gempa itu. Dia sedang sholat, dia tidak merasakan gempa itu, dan itu ngarungkup karena atapnya itu kan tertimpa loteng tetangga, terus ngarungkup begitu. Nah, kemudian cari-cari oleh adik ipar saya itu di mana si emak teh, ternyata kehalangan
ini apa badannya itu kehalangan sehingga susah diambil, kelihatan dari kacanya ditabrak, diambil, dipangku. Makanya 2 hari kemudian saya jemput, bawa ke Bandung, saya tanya, Ma sehat-sehat? Ibu Mima, ayah kene? Ya. Ya. Makanya hari pertemuan kedua, saya ke sana lagi, dia mau ikut. Mama balik we. Mas balik. Saya bilang, Ma, rumah Ma itu hancur, saya sudah ke sana, terbukti. Pokoknya balik we. Ya, kita kan diuji. Kalau sudah sepuh itu kan uji kepada umat ya. Ya kita antar aja. Saya bawa ke sana. Saya tunjukkan 5 rumah emak ini. Oh, gening hancur. Nggak sebalik dewek, balik jadi setelah kita bagi-bagi titipan dari jamaah, saya bagikan ke sana. Di situ ya, saya bawa lagi pulang, dan itu diantaranya ada yang meninggal, keluarga saya juga ada yang tertimpa, ada yang wajahnya karena memang persis itu di bawahnya kan daerah Cugenang. Jadi orang-orang taat di situ. Dan pesantren juga ada pesantren tahfidz Quran di Sarampan, Acur. Jadi itu gempa itu bukan karena perbuatan maksiat. Tidak, itu dari mana? Ya itu mah secara ilmiah harus diselidiki, bukan karena kemaksiatan. Dan itu bisa terjadi dimanapun, bisa terjadi dimanapun dan ke siapapun. Jadi pengalaman saya anukan kepada anak-anak itu, kepada anak-anak saya, nih tinggali contohnya nenek kalian. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah sepuh itu kadang-kadang menguji yang muda. Sudah saya kemukakan, Ma itu di sini disenangkan oleh anak menantu, tinggal tuang, WC deket segala macam, tinggal senang. Ini mah yang setelah dibawa ke sini, nya sok aya nama Ma geus nyaksikeun di dieu we. Nah, saya ajarkan kepada anak-anak, kadang-kadang orang tua itu menguji kita. Dan itu tersirat di dalam Al-Quran. Imma yablugonna indakal kibar. Apabila orang tuamu sudah lanjut usia. Kilahuma, baik dua-duanya. Ahaduhuma, au kilahuma, baik salah satu. Seperti mertua saya itu salah satu karena suaminya sudah wafat. Au kilahuma, atau dua-duanya, itu akan menguji generasi. Akan menguji. Itu kan kalau tadi ucapannya saya kemukakan kepada istri saya tuh, itu kan kamu bisa berani nggak menyebut gitu ya. Hati-hati, saya bilang jangan sampai menyebut atau kepada orang yang lanjut usia itu di atas 90. Itu karena itu indakal kibar, kalau sudah dewasa, sudah lanjut usia. Makanya saya kemukakan kepada sepuh itu, Ma itu sekarang sudah usianya lanjut, harus senang, saya bilang, harus bahagia. Ma itu semakin tua, semakin bahagia, semakin nikmat. Kan dulu mengurus anak tanpa pamrih, hamil, kemudian menyusui, hamluhu aja kan wahnan ala wahnin, semakin lama semakin capek. Nah itu harus kita rasakan itu.
Harus kita akui itu, kita sebagai yang sudah tua, harus kita akui orang tua dulu. Seperti itu, wahnan ala wahnin. Semakin lama semakin lemah. Dan itu tanpa pamrih, dan itu tanpa repot, tapi ikhlas. Kita pun sekarang mengurus orang tua harus seperti mereka mengurus anak. Kadang-kadang pika kehelen, kadang-kadang pika capeun, tapi harus siap seperti itu, sesuai dengan mereka. Nah, makanya saya katakan, saya yakin bukan karena maksiat, dari maksiat mah umat terdahulu kan orang yang berbuat maksiat, yaitu terkena kepada siapapun. Bagi orang mukmin, apabila terkena musibat menyedihkan, itu akan diampuni dari kesalahan, kan gitu. Kita sebagai orang mukmin, sehingga setia menaati Rasul. Wa tu'azziruh, berlanjut menguatkan agamanya. Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah, lahir 224, mengutip beberapa pendapat tentang arti kalimat tu'azziruh. Ada yang mengatakan mengagungkan, itu seperti Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah. Ada yang berpendapat menguatkan agama dengan menegakkan dan menolongnya. Perkataan tu'azziru juga bermakna takwa pada Allah dengan menolong agamanya. Jadi membela Allah itu bukan Allah lemah, tetapi membela agamanya. Kan agama itu sudah dijamin oleh Allah, dipelihara, dijaga. Iya, al-Islam itu tidak akan hancur. Karena al-Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, kokoh, dan tidak ada yang meninggikan. Tapi kenapa harus kita bela? Tapi kan tidak ada jaminan di kita, di diri kita, di keluarga kita, tidak ada jaminan. Makanya mengagungkan, membesarkan, membela agamanya itu di tempat masing-masing. Walaupun di Indonesia sekarang sudah mayoritas Islam, tapi kan tidak ada jaminan selamanya. Makanya harus kita jaga, harus kita pelihara. Dan Islam masuk ke Indonesia itu kan sudah diakui oleh ahli sejarah, bukan oleh para Gujarat abad ke-13, tapi oleh para sahabat abad ke-7. Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, sudah mengutus para sahabat, ya antara lain Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Mu'ad, ya, Mu'ad bin Jabal ke Indonesia. Jadi sudah dibuktikan sekarang itu oleh dunia bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada zaman Rasul. Di abad ke-7, ketika Rasul ketika para sahabat masih ada. Nah, Rasul kan abad ke-6 ke-7 ya. 571 Masehi sampai ke 600 sekian Masehi. Jadi itu Islam masuk ke Indonesia itu sejak zaman Rasul masih ada. Jadi sudah termasuk qarni, ya, kurun zaman Rasul. Katanya Ali bin Abi Thalib pernah masuk Indonesia ke Garut. Ya, tadi saya katakan bahwa Ali bin Abi Thalib sudah masuk ke Indonesia. Cuman tempatnya tentu saja harus dibuktikan, ya, tapi ahli sejarah sudah mengakui. Jadi ahli sejarah itu sudah mengakui bahwa ke Indonesia itu sejak zaman Rasul sudah datang para sahabat itu. Jadi bukan para Gujarat. Kalau para Gujarat Wali Songo mah penerus itu.
penerus. Jadi kan ada kerajaan Samudra Pasai yang Muslim. Jadi dibawa oleh para pedagang itu salah. Yaitu apa kan katanya penyelidikan Belanda itu, hasil penelitian Belanda. Jadi sebetulnya yang mengemukakan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia abad ke-7 itu sudah lama oleh Pak Mansur Surya Negara. Sudah lama, tapi sekarang banyak itu ahli sejarah meneliti sehingga terbukti. Jadi seperti tadi saya katakan, Islam itu di Indonesia sudah lama, tetapi kan tidak ada jaminan selamanya kalau umatnya tidak menjaga, gitu. Kalau tidak memelihara, kalau tidak membela agamanya. Walaupun secara ritual, secara simbol, Islam di Indonesia itu sudah lebih maju. Secara simbol, saya katakan, sudah lebih maju dibanding dengan negara-negara lain. Simbolnya apa? Umpamanya pakaian. Pakaian umat Islam di Indonesia itu jauh lebih semarak, lebih islami. Jilbab di Indonesia itu lebih banyak dibanding dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau tinjau dari situ, kan dari pejabat sudah mulai memakai jilbab, istri-istri pejabat di Indonesia itu. Istri presiden juga walaupun kadang-kadang. Ya itu walaupun kadang-kadang kan, kalau istri wakil presiden memang udah lama, sudah selalu. Ibu presiden walaupun kadang-kadang, tapi itu kan sudah memakai, sudah lumayan. Tanggung jawab umat adalah membuktikan keagungannya, keunggulannya yang sudah didakwahkan oleh para sahabat ke Indonesia sejak Ali bin Abi Thalib, kata Bapak, sampai ke Garut. Walau alam aja sampai nama kedah dibuktikan mungkin. Bukti-buktinya mungkin ada nanti setelah ahli arkeologi menyelidiki, bisa ditemukan mungkin tanda-tanda Ali bin Abi Thalib masuk ke Garut. Bisa. Ya, tanggung jawab umat membuktikan keagungan secara syariah, kelengkapannya maupun dalam pelaksanaan yang bisa diterapkan dalam situasi kondisi apapun. Mengapa al-Islam sering dilemahkan oleh pihak lain? Itu bukan Islamnya yang lemah, atau kurang sempurna, tapi umat belum membuktikan. Jadi Islam itu sering dikatakan yang dibawa oleh Rasul rahmatan lil alamin. Bagaimana rahmatan lil alamin ya kita yang membuktikan. Jadi pemahaman terhadap ayat dan hadis itu yang harus terus menerus kita kembangkan. Makanya saya rumuskan dengan 7 tak itu supaya terus menerus berkembang, terutama di dalam takwil dan tatbik ya. Kalau tak pertama membaca sudah teks Al-Quran, terjemah, kita kutip umpamanya depan, yang walaupun bisa berubah, terjemah depan juga. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah tarikh, itu sudah ada sejak masa silam. Nah, yang keempat itu tanasub. Kalau tanasub itu berkembang, kita mengaitkannya antara ayat dengan ayat sebelumnya saja yang kita kaitkan. Belum kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain berkaitan tuh panjang nanti. Makanya saya batasi di sini tanasub dengan ayat sebelumnya, ayat berdekatan. Dan itu berkembang pemikiran kita.
pemikiran kita. Seperti di sini dikutip pendapat Ar-Razi. Pendapat Ar-Razi itu kata per kata ya, Pak Harun Razi itu yang wafat 606 Hijriah, sudah lama. Tapi dia tanasubnya banyak gitu, berkaitan. Seperti di sini saya contohkan, setiap kata itu berkaitan dengan kata sebelumnya. Dan